Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saudara, selamat berjumpa kembali dengan RHS Renungan Harian Sulung. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sampai hari ini Tuhan pelihara kami terus, jaga kami terus. Bahkan di tengah-tengah saat ini kami menjalani lockdown. Biarlah ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak henti-hentinya tetap memelihara kami. Kuatkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit COVID-nya. Kami percaya belas kasihan anugerah Tuhan terus menopang dan terus menguatkan. Dan bagi keluarga-keluarga yang berduka, biarlah kasih karunia Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan selalu Tuhan sediakan. Karena kami tetap percaya bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai kepada Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Ia membuat cambuk. Tuhan Yesus membuat cambuk. Nats yang kita renungkan ayat 16. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini dan jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara, itulah teguran Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah untuk merayakan Paskah bagi bangsa Yahudi. Paskah merupakan hari raya yang besar luar biasa karena di sana memperingati pembebasan umat Israel yang Allah bebaskan dari penindasan bangsa Mesir. Yang menggambarkan dari kehidupan yang binasa, dikeluarkan, diselamatkan oleh Allah untuk masuk ke tanah perjanjian dengan anugerah yang luar biasa. Tanah yang subur, tanah yang berlimpah dengan susu madunya, bukan lagi perbudakan, bukan lagi penindasan, tetapi tanah yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah untuk sama-sama merayakan hari raya Paskah itu. Tetapi apa yang dilihat saudara oleh Tuhan Yesus di sana? Oh, kagetnya luar biasa karena Bait Allah, rumah Allah itu ternyata sudah menjadi pasar. Saudara, apa itu pasar? Pasar adalah terjadinya relasi seorang dengan yang lain untuk saling mendatangkan keuntungan bersama. Pasar berarti satu perdagangan, satu pertukaran. Uang dengan barang yang diinginkan dan sama-sama keduanya mendapat keuntungan dengan baik. Dan itu dilihat oleh Tuhan Yesus, ternyata pasar itu ada di Bait Allah. Bukan pasar di tempatnya pasar, saudara, bukan. Pasar itu penting, saya percaya di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah lockdown ini, kita minta Tuhan, berkata Tuhan cepat pulihkan ini supaya pasar boleh berjalan dengan baik. Satu negara ketika pasar berjalan dengan baik, maka makmurlah rakyat itu. Kalau itu memang pasar di tempatnya pasar, dan ini pasar yang ada
di bait Allah. Maka Tuhan Yesus langsung sudah membuat cambuk dari tali dan mengusir semua pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, burung merpati, tempat pertukaran uang dan sebagainya. Saudara, kenapa? Kenapa itu dilakukan oleh Tuhan Yesus? Karena yang pertama, mereka telah mencemarkan rumah Allah. Saudara, itulah yang terjadi. Bahwa bangsa Yahudi, umatnya sendiri, rumah Allah yang harus dihormati. Rumah Allah di tempat perjumpaan Allah dan umatnya untuk boleh bersekutu dengan Allah. Merasakan kehadiran Allah di sana sekarang sudah dicemarkan untuk pasar, untuk jual beli, untuk mendatangkan keuntungan, untuk cari uang. Oh saudara, saya percaya tidak heran kalau Tuhan Yesus marah luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, saudara, mereka ternyata juga menghina kehormatan dan kekudusan Allah. Kenapa, saudara? Bukankah rumah Allah itu tempat di mana semua umat Allah berkumpul, umat Allah bersekutu, umat Allah bersembah sujud dengan hikmat akan keagungan, kemuliaan Allah, merasakan kehadiran Allah di dalam satu persekutuan yang indah. Tetapi sekarang sudah jadi pasar. Sudah bayangkan? Saya percaya pasti Tuhan Yesus marah yang luar biasa karena dia menghina kehormatan dan kekudusan Allah. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus marah? Kenapa Tuhan Yesus melakukan itu, mengobrak-ngabrik pasar itu? Karena mereka menghina keberadaan orang asing. Saudara, tempat yang mereka jadikan pasar, itulah satu-satunya tempat di mana orang asing dapat beribadah kepada Allah Yahweh. Satu-satunya tempat bagi orang asing yang mengenal Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang percaya Allah yang juru selamat, Allah yang menyelamatkan umatnya dengan real, Allah yang hidup. Mereka bertobat, mereka percaya, mereka beribadah di bait Allah. Tetapi tempat itu dijadikan pasar. Sudah bayangkan apakah Tuhan Yesus tidak marah kalau orang asing itu sedang beribadah kanan kirinya pasar. Kanan kirinya ada lembu, ada kambing, ada merpati, ada orang yang berjualan uang. Bayangkan ramenya seperti apa. Padahal mereka akan beribadah. Maka mereka betul-betul menghina orang asing yang beribadah kepada Allah. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus mengembalikan fungsi rumah Allah. Apa itu rumah Allah? Rumah Allah tempat di mana umat Allah berkumpul untuk menyembah Allah yang agung dan mulia. Rumah Allah tempat di mana semua anak-anak Tuhan datang berkumpul menyembah akan kebesaran Allah, merasakan kehadiran Allah, ada dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Allah. Itu fungsi rumah Allah, itu gunanya rumah Allah. Yang kedua, rumah Allah adalah memang tempat beribadah, bukan tempat untuk pasar. Rumah Allah tempat untuk umatnya bersembah sujud, bukan untuk cari uang. Rumah Allah tempat umatnya berlutut, bukan menjalankan perdagangan saling mendapatkan keuntungan. Rumah Allah, penghadiran Allah yang sumber berkat, sumber pasar gitu ya, untuk boleh bersekutu, menikmati dan merasakan anugerah pimpinannya dan kehendaknya. Saudara, itu fungsi rumah Allah. Sampai di sini saudara, mari kita renungkan. Bagaimana kalau rumah Allah itu adalah kehidupan kita semua? Kehidupan saudara dan saya. Apakah ketika kita datang ke rumah Allah, kita bawa tubuh kita, kita bawa badan kita, kita bawa diri kita ini datang ke rumah Allah untuk bersembah sujud, menyembah, memuji, memuliakan Allah? It's okay. Tetapi bisa terjadi saudara, dalam hati dan pikiran kita bersih enggak? Atau dalam hati dan pikiran kita sebetulnya yang ada hanya pasar. Saya datang kepada Allah
untuk mendapatkan keuntungan. Saya menyembah sujud kepada Allah untuk minta transaksi ini supaya digolkan Tuhan, supaya dikabulkan Tuhan, supaya saya dapat keuntungan yang besar. Sehingga di dalam ibadah sebetulnya hati kita ini bukan kepada Allah, tapi kepada realita pasar yang menjadi pekerjaan kita setiap hari. Saudara, mari kita memeriksa diri kita. Mari kita mohon anugerah dan berkat Tuhan. Mari kita minta Tuhan memeriksa diri kita, supaya ketika kita beribadah hati kita bersih. Artinya bersih, betul-betul fokus kepada Allah. Artinya bersih, betul-betul Allah menjadi pusat dalam hidup kita, bukan pasar. Tapi Tuhan, Engkau sumber hidup yang menjadi pusat di dalam hidupku. Satu pujian yang sangat bagus dari Nikita. Saudara, Nikita menyanyikan satu pujian untuk datang kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah. Dalam pujian ini dikatakan, ku bawa korban syukurku kepadamu. Aku akan mempersembahkan korban syukurmu kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Itulah ungkapan pemazmur 116 ayat yang ke-7. Datang bersembah sujud kepada Allah saat ku masuk ke hadirat-Mu. Mari kita tersungkur dan bersembah sujud kepadanya, membawa korban syukur kepadamu yang ku persembahkan kepadamu, bahkan yang terbaik untukmu Tuhan. Persembahan korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku kepadamu ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Engkau baik ya Tuhan. Sebab Tuhan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada dunia ini. Mari kita masuk ke rumah Allah. Kita menjadikan rumah Allah tempat kita beribadah, bukan pasar. Tempat saya menaikkan syukur kepada Allah atas segala berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa
kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, Dia baik. Marilah di dalam ibadah kita, betul-betul kita siapkan hati kita. Hati yang berfokus kepada Allah. Hati yang menyembah Allah, bukan pasar. Saudara, saya percaya engkau apapun keadaannya hari ini. Mungkin kita katakan pasar sepi, ya pasar sepi. Karena pandemi, apalagi karena lockdown ini. Tapi jangan lupa, Tuhan itu sumber kehidupan. Tuhan itu sumber berkat. Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Tuhan itu pemilik hidup kita. Mari kita senantiasa setia datang kepadanya. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu hari ini. Oh Tuhan, bersihkanlah hidup kami ketika kami tidak berpusat kepada Engkau. Bersihkanlah hidup kami Tuhan kalau orientasi hidup kami senantiasa pasar, yaitu mencari keuntungan dan tidak henti-hentinya keuntungan. Sehingga kami menjadikan Engkau sumber berkat bagi kami, tapi kami minta hanya datang kepadamu untuk keuntungan. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami Tuhan menjadikan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan dalam hidup kami, yang memerintah hidup kami, yang menjaga hidup kami, yang memelihara hidup kami, yang mencukupi hidup kami, bahkan yang memberkati pasar kami ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan sendiri satu-satunya juru selamat yang kami pegang. Berkati hari ini, pimpin hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau Tuhan dan Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di renungan harian sulung yang akan datang. Tuhan berkati.